identitas Pak Anies. Jadi ini kan Pak Anies kalau di masyarakat itu kan dianggap mungkin dekat dengan golongan tertentu atau terlalu ke kiri dan sebagainya, dan jadi terlalu ke kanan. Wah. Ya orang kiri Pak. Waduh. Kalau nggak jelas identitas. Pertanyaannya, bagaimana Pak Anies memastikan besok ketika jadi presiden atau putusan dari capres ini, Bapak bisa menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Indonesia? Ya. Ini Jangan mau bilang kanan rawani itu. Bilang aja kanan gitu loh. Open loh. Susah ya bilang kanan gitu ya. Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Ya kan? Loh, saya bisa jawab ke Anda gini, Mas Cahyo, saya akan jadi bapak bagi semua. Saya itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi, Mas Adi. Oke. Kalau saya menjawab, Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Wah, cocok bang ini. Apa? Karena omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik, bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Lalu Anies di ujung, ada nilai UN-nya tuh di ujung itu. Yang nggak bisa diulang lagi. Apa namanya? Evaluasi kepuasan publik di ujung periode. Yang melakukan 2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies. Vox Populi dengan LSI. Yang satu 83%, yang satu 80%. Oke? Artinya nggak ada itu polarisasi yang diduga. Jadi Mas Cahyo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, jangan nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya Pak. Iya dong. Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Lu masuk Andanya bertanya persepsi. Bener gak? Pak Anies ada persepsi. Lu kok tanya saya? Persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah itu saya baru jawab tuh. Nah, itu bisa saya katakan sekarang. Kenapa? Itulah sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional taunya itu, Mas. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Nah dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin sama gubernur. Baru pertama kali kami, nah saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling main dan menjawab pertanyaan seperti Mas Cahyo ini. Jadi ini bukan pertama ya. Kembali membayangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang disebut banyak pengamat sebagai pemilu terburuk sepanjang demokrasi. Tahun 2017
waktu berlangsung pemilihan gubernur di Jakarta, kita melihat dua kelompok besar bergesekan keras. Yang pertama, kelompok nasionalis yang lebih condong ke Ahok dan kelompok agamis yang memilih Anies Baswedan. Mereka memakai masjid, memakai ayat, bahkan sampai mayat pun mereka usung hanya demi pemilihan seorang gubernur. Situasi Jakarta pada waktu itu sedang mencekam, sedang tinggi-tingginya. Beberapa politikus memainkan irama ketegangan itu untuk menaikkan nama mereka. Sedikit saja salah, maka Jakarta akan terbakar habis. Bahkan ada bisik-bisik yang saya dengar dari beberapa pedagang kaki lima, kalau Ahok menang pilgub, maka Jakarta akan hancur oleh preman-preman dan ormas yang dikerahkan untuk memenangkan Anies dengan segala cara. Dan tensi tinggi mencapai puncaknya ketika mereka melakukan demo besar yang mereka namakan 212 dan mengakibatkan Ahok masuk penjara. Para buzzer rame-rame memviralkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas Indonesia. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Partai Demokrat. Dalam keterangannya, politisi Partai Demokrat mengaku mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan pendukungnya sudah merancang strategi permainan isu suku, agama, ras, dan antar golongan jauh-jauh hari sebelum pilkada. Hal itu terkonfirmasi dari buku Ahok berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama yang terbitan 2008. Dalam buku, mantan Bupati Belitung Timur itu disebut-sebut telah menyinggung Al-Quran, khususnya Al-Maidah ayat 51. Menurut politisi Demokrat, Ahok sengaja mempolitisasi Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik hingga ia tersandung kasus penistaan agama pada 2016 silam yang akhirnya mengantarkannya ke penjara kala itu. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dari tahun 2008, kawan-kawan Ahok Center sudah memasang kuda-kuda untuk mainan SARA. Kalau Al-Maidah jelas sudah ada sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma Ahok yang nyala-nyalain penafsiran itu ayat buat kepentingan politiknya. Kurang main SARA apa? Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok, tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke.
Adapun pernyataan Ardi ini untuk menyambung cuitan seorang netizen yang membahas Al-Maidah ayat 51 yang disinggung Ahok dalam bukunya itu. Disebutkan dalam buku Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama Ahok terang-terangan membahas ayat Al-Quran itu yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik. Adapun pada halaman 40 buku tersebut, Ahok mengatakan bahwa ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi program, dan integritas pribadi. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51, kata Ahok. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Bukan hanya ini saja, Ahok mengeluarkan statement yang kontroversi. Masa-masa kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, kepemimpinan Ahok di Jakarta adalah sejarah buruk bagi negara. Perlu terus dicatat, didokumentasikan, disampaikan terus-menerus ke anak cucu. Sosok Ahok tidak berani bersikap tegas dan tanpa kompromi saat untuk melawan arus kekuasaan. Ahok tidak punya rekod melawan arus kekuasaan. Ada yang tahu kapan Ahok pernah garang begitu kepada penguasa negara. Selain itu, ia juga menyinggung sikap Partai Milenial PSI yang baru meniru gaya Ahok. Sebab PSI dianggap hanya keras kepada Anies Baswedan, alih-alih kepada pemerintahan Presiden Jokowi. PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI, saya Haji Giring Ganesa Jumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Akting Ahok ini berhasil ditiru sempurna oleh PSI yang seolah-olah melawan arus kekuasaan. Coba saja bergaya begitu lawan pemerintahan Jokowi, pasti tidak berani.